Hai semuanya, kalian pernah nggak sih lagi ngobrol sama seseorang, entah itu temen, pacar, atau keluarga, terus tiba-tiba dia malah sibuk main ponsel? Nah, fenomena kayak gini tuh sekarang punya istilah keren yang namanya pubbing. Kalian pernah denger? Pubbing itu gabungan kata dari phone dan snubbing. Intinya, ngabaikan orang di depan kita karena lebih fokus sama ponsel. Gampangnya, ponsel jadi gangguan utama yang bikin hubungan kita jadi renggang. Nah, kalau dipikir-pikir, ini hal yang sepele tapi sebenarnya serius banget. Kadang kita mikir, cuma sebentar, nggak apa-apalah cek Instagram atau balas chat itu. Tapi tahu nggak sih, lama-lama kebiasaan ini bikin hubungan kita jadi jauh dan nggak nyambung. Bayangin aja, kita lagi ngobrol sama orang yang kita sayang, tapi perhatian dia malah ke layar kecil yang cahayanya lebih menarik daripada kita. Rasanya kayak kita nggak dianggap penting. Tapi kenapa ya ponsel bisa sampai sekuat itu pengaruhnya? Apa cuman karena kita kecanduan teknologi? Atau ada hal lain yang bikin kita sulit lepas dari gadget? Logikanya, ponsel itu kan cuman alat komunikasi. Seharusnya bikin kita makin dekat sama orang lain. Tapi malah kebalikannya, kita jadi makin jauh dan terisolasi. Menurut saya ini soal kebutuhan manusia yang mendalam. Kita ini makhluk sosial, tapi kita juga butuh validasi dan rasa aman. Nah, media sosial dan ponsel ngasih kita itu, walaupun cuma sesaat. Misalnya, notifikasi dari teman atau followers bikin kita merasa dihargai dan dilirik. Tapi kalau kita terlalu fokus sama itu, kita lupa sama orang di depan kita yang sebenarnya juga pengen merasa dihargai dan diperhatikan. Jadi, secara nggak sadar, kita gantikan perhatian nyata dengan perhatian maya yang sesaat itu. Kadang juga, pubbing ini jadi bentuk pelarian. Misalnya, kalau lagi nggak mood ngobrol atau lagi ada masalah sama pasangan, kita lebih milih sibuk sama ponsel supaya nggak perlu hadapin suasana yang nggak enak. Tapi, sayangnya, pelarian ini malah bikin masalah jadi makin besar karena komunikasi terputus. Hubungan jadi rapuh karena kurangnya kejujuran dan keterbukaan. Mungkin kalian pernah ngalamin ini. Ngobrol sama pasangan, terus tiba-tiba dia cek ponsel. Kita merasa kayak kok ditinggalin padahal dia ada di situ. Itu yang bikin kita jadi sedih dan baper, bahkan mulai merasa nggak penting. Nah, dari sini, kita bisa mikir ulang gimana caranya supaya teknologi itu bisa jadi alat bantu, bukan malah jadi penghalang. Misalnya, kalian bisa coba bikin aturan kecil, kayak misalnya saat makan bareng atau ngobrol, ponsel diletakkan di tempat yang nggak gampang dijangkau, supaya kita fokus sama orang yang ada di depan. Ini bukan berarti kita harus ninggalin ponsel sepenuhnya, tapi lebih ke bagaimana kita bisa mengontrol diri, supaya nggak kecanduan. Secara bahasa, hubbing itu mengandung kata snubbing, yang artinya mengabaikan atau meremehkan seseorang. Jadi, sebenarnya hubbing ini lebih dari sekadar sibuk sama ponsel, tapi sudah masuk ke ranah mengabaikan orang yang kita sayang. Dan kalau sudah sampai tahap ini, hubungan jadi rawan rusak. Karena hubungan itu dibangun dari komunikasi dan perhatian. Kalau dua hal ini hilang, maka hubungan pun gampang rapuh. Tapi yang menarik, pubbing ini juga mengajarkan kita soal prioritas. Siapa yang sebenarnya kita anggap penting? Kalau kita lebih sering pilih main ponsel daripada ngobrol sama pasangan atau keluarga, bisa jadi itu tanda kita harus evaluasi kembali apa yang kita prioritaskan dalam hidup. Apakah kita sudah memberikan perhatian yang cukup ke orang terdekat? Atau malah membiarkan ponsel jadi penghalang? Dan bukan cuma hubungan asmara yang kena dampaknya, hubungan pertemanan dan keluarga juga bisa terganggu. Misalnya, kalian pernah nggak kumpul sama teman-teman tapi semuanya sibuk cek ponsel masing-masing? Rasanya kayak kumpul bareng tapi sendirian. Ini bikin kita jadi kehilangan kualitas waktu bersama yang seharusnya bisa dipakai untuk saling memahami dan membangun ikatan. Yang lebih bikin sedih,
Hubbing ini bisa jadi bentuk pengkhianatan kecil dalam hubungan. Maksudnya, ketika kita lebih memilih ponsel daripada pasangan, itu seperti bilang, "Kamu nggak sepenting notifikasi yang aku terima." Mungkin tanpa sadar, pasangan kita ngerasa tersakiti. Padahal, mereka cuma pengen perhatian dan kehadiran kita. Ini jadi reminder buat kita supaya hati-hati dan sadar bahwa teknologi harus digunakan dengan bijak. Kalau kita mau jujur, hubbing ini masalah yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan gak bisa kita anggap remeh. Tapi kita juga jangan terlalu keras sama diri sendiri. Karena kita semua punya kecenderungan buat terdistraksi. Kuncinya cuma satu, kesadaran. Kesadaran untuk tahu kapan harus berhenti, kapan harus fokus, dan kapan harus kasih perhatian yang tulus ke orang di depan kita. Saya juga percaya, kalau kita mulai dari hal kecil, misalnya mati notifikasi yang nggak penting, atau taruh ponsel di mode pesawat waktu ngobrol, itu langkah besar buat memperbaiki kualitas hubungan. Karena perhatian itu kayak investasi, yang kalau kita tanam sekarang, nanti hasilnya bakal kita rasakan. Hubungan jadi lebih hangat, lebih dekat, dan kita pun merasa dihargai. Selain itu, hubbing juga mengajarkan kita buat lebih peka dan empati. Kalau kita ngerasa kesal atau sedih karena orang lain hubbing kita juga harus belajar jangan sampai kita yang ngelakuin hal yang sama ke orang lain. Jadi, ini kayak lingkaran yang harus kita putus. Kita harus mulai dari diri sendiri dulu buat ngasih perhatian yang sebenarnya, bukan cuma perhatian setengah-setengah karena sibuk sama ponsel. Ponsel itu sebenarnya alat yang luar biasa, bisa nyambungin kita sama dunia luar, tapi juga bisa jadi tembok yang memisahkan kita dari orang terdekat. Jadi, bijak-bijaklah dalam pakai teknologi. Jangan sampai, gara-gara ponsel, kita kehilangan momen berharga yang cuma datang sekali dalam hidup. Momen ngobrol, ketawa bareng, bahkan berdebat kecil yang bikin kita makin ngerti satu sama lain. Kalau dipikir dengan logika, hubungan manusia itu dibangun dari koneksi dan interaksi langsung, bukan dari layar kaca. Jadi, kalau kita terus-terusan pilih layar daripada tatapan mata, apalagi saat lagi ngobrol, ya hubungan itu lama-lama jadi hambar dan rapuh. Kita harus sadar bahwa manusia itu butuh kontak nyata, bukan cuma virtual. Buat kalian yang mungkin sekarang lagi ngerasa hubungan mulai renggang karena hubbing, jangan patah semangat dulu. Ini kesempatan buat evaluasi dan memperbaiki. Mulai sekarang, coba deh buat lebih sadar sama kebiasaan pegang ponsel dan coba kurangi waktu screen time yang nggak penting. Fokus sama orang di depan, kasih perhatian penuh, dan rasakan sendiri bedanya. Ingat, hubungan yang sehat dan kuat itu nggak dibangun dari chat panjang atau like di sosial media, tapi dari kehadiran nyata dan perhatian tulus yang kita kasih ke orang lain. Jadi, jangan biarkan ponsel jadi penghalang kebahagiaan dan kehangatan dalam hidup kalian. Kalau kita mau refleksi, sebenarnya hubbing juga ngasih pelajaran penting buat kita. Bahwa dalam dunia yang serba cepat dan penuh distraksi ini, kita harus tetap bisa memilih untuk hadir sepenuhnya di saat-saat yang berarti. Jangan sampai kita kehilangan makna dan kualitas hubungan cuma karena kita tergoda sama layar kecil yang gemerlap itu. Akhir kata, saya ingin kalian ingat satu hal. Perhatian itu hadiah terindah yang bisa kita beri ke orang lain. Dan ponsel itu hanya alat yang harusnya membantu, bukan malah merusak. Yuk, mulai dari sekarang kita lebih sadar, lebih bijak, dan lebih hadir untuk orang-orang yang kita sayang. Karena hubungan yang kuat itu lahir dari perhatian yang nyata, bukan dari layar yang penuh notifikasi.